Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Pak. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Kak, nama nama Bapak ini adalah Ahmad Fatih. Kebetulan Bapak ini sebagai konselor di sini. Untuk hari ini bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi sejujurnya saya lagi agak merasa capek ya, terus juga akhir-akhir ini saya merasa tertekan gitu. Baik. Terima kasih nih Kakak nih sudah sangat jujur nih. Di ruangan kita ini pada kesempatan kegiatan kita kali ini nih, kita tuh bebas Kak bercerita apa saja karena kita menerapkan itu berbagai asas dalam konseling. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi insya Allah semua eh, informasi atau data-data yang kakak telah berikan kepada saya, insya Allah kerahasiaannya terjaga. Dan juga asas keterbukaan nih. Jadi kakak tuh apa ya? Jadi kakak itu harusnya dan juga saya minta tuh terbuka kak. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang diumpet-umpetin, atau terus apa saja itu kemukakan jujur dengan keadaan kita kondisi saat ini juga. Kita juga selalu menerapkan kak apa ya, semua kegiatan ini itu insya Allah tidak akan menyebar kemana-mana, cukup kita hanya berdua yang tahu. Seperti itu kayak lalu untuk selanjutnya nih, apa sih yang kakak permasalahkan dalam hal kali ini, yang yang ini yang membuat kakak menjadi risih, menjadi gimana? Sebelumnya kan kakak sudah kasih kisi-kisi ke saya. Nah, apa sih yang membuat kakak ini merasa tertekan juga? Saya itu jujur di sini saya merasa tertekan karena tugas kuliah ya. Saya itu salah satu mahasiswa di salah satu universitas. Nah, di sini saya sangat merasa tertekan karena tugas saya itu menumpuk, tapi saya malah sering eh, terdistraksi sama media sosial gitu. Saya sering apa ya menggunakan medsos berlebihan waktunya gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi karena ada tuntutan dari tugas kuliah ya kak, akademik itu yang apa, yang membuat perhatian kakak ini jadi terganggu, teralihkan oleh salah satu media sosial. Mungkin paham sih saya sebenarnya karena apa ya, karena suatu hal yang menuntut karena kita ini masuk kepada semester akhir. Semester akhir itu karena banyak tugas yang deadline ya kak ya, Iya seperti itu benar. ya. Apalagi deadline-nya tugasnya menumpuk dan deadline-nya juga waktunya mepet banget gitu. Antara tugas satu sama tugas yang lain itu deadline-nya mepetan waktunya gitu. Oh, iya, mungkin itu salah satu faktor penyebab kakak gimana sih jadi ceritanya terbengkalai lah tugas-tugasnya jadi seperti itu ya kan, ya kak, betul kak? Iya Pak, awalnya saya apa ya kalau menggunakan sosial media itu awalnya sebentar, tapi lama-kelamaan waktu itu habis berjam-jam untuk menggunakan medsos gitu. Oke, jadi waktu kakak ini terhabiskan oleh media sosial sehingga tugas eh, yang kakak harusnya kerjakan segera itu jadi apa jadi terbengkalai gitu kayak Iya mungkin betul. eh, apa sih biasanya yang kakak bisa rasain nih kan, jadi kan kakak kan menunda ya, menunda apa, melakukan kegiatan atau melakukan mengerjakan tugas lah, kita fokus kepada tugas nih. Nah itu apa sih yang kakak rasakan, kan kakak ini teralihkan ya kepada media sosial. Nah setelah menggunakan media sosial dalam waktu yang lama kan jadi eh, kakak menunda nih, menundanya dengan mengganti menggunakan media sosial. Nah dalam waktu jangka lama itu apa sih kakak rasakan ketika menggunakan media sosial? Awalnya sih saya merasa senang ya, karena di media sosial tuh banyak hiburan juga gitu, kayak nge-scroll TikTok gitu. Tapi setelah
setelahnya itu saya malah cemas, terus juga kayak nyesel gitu karena tugas belum dikerjain, tapi saya malah berleha-leha menggunakan sosmed dengan waktu yang cukup lama gitu. Saya merasa waktu saya terbuang-buang oleh sosmed itu. Oke, oke baik. Mungkin sebelumnya saya mau bertanya nih sama kakak. Kakak ini kan bisa dibilang melampiaskan lah kayak, bisa juga dibilang untuk mengalihkan lah. Itu kakak bisa dibilang kakak mempunyai suatu usaha atau suatu pekerjaan dalam media sosial kak? Gak ada sih, saya lebih ke gak ada kalau untuk Punya nggak usaha kak? di media sosial, tapi saya kayak lebih menggunakan sosial media untuk ya apa ya, nge-scroll aja gitu, iseng-iseng lah nyari hiburan sebenarnya, tapi pada kenyataannya bukan kesenangan, iya kesenangan awal aja yang saya dapat, tapi penyesalan itu ada apa ya, di akhir itu saya jadi merasa menyesal karena membuang banyak waktu gitu ya. Oke baik, berarti jadi seperti ada juga kak seperti ini. Ini hanya untuk referensi kita ya, pengetahuan kita saja. Jadi ada tuh salah satu mahasiswa atau salah satu pelajar lah gitu. Jadi dia nih eh, merasa tertekan gitu Kak, karena mereka ini itu ada apa, salah satu pekerjaannya itu di sosial media Pak. Jadi terbagi waktunya, satu untuk pekerjaan, satu untuk kegiatan atau apa sih, tugas-tugas di kampusnya, tanggung jawab tugas kampusnya. Jadi itu ada salah satu yang harus dikalahkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk dari penjelasan kakak tadi, kita bisa lihat kalau kakak ini memang hanya fokus bermain sosial media saja ya kak ya. Ya betul. Seperti itu. Nah, dari cerita kakak ini nih, itu terlihat ada konflik atau ada pemikiran yang beradu argumen lah di dalam pikiran. Itu antara keinginan untuk beristirahat atau bermain sosial media dan tuntutan untuk kakak bertanggung jawab pada kuliah. Jadi kakak ini berbenturan nih antara ingin mengerjakan tugas atau bermain sosial media. Seperti itu kak. Iya betul, awalnya itu saya nyari kesibukan ya, sebelum ini saya juga kayak nge-live gitu di sosial media, tapi saya merasakan mungkin saya nggak fokus nih sama pelajaran saya, jadi saya memutuskan untuk berhenti nge-live di sosial media. Saya berhenti, terus tapi kebiasaan bermain sosmed itu masih muncul gitu. Walaupun saya udah nggak nge-live gitu. Iya betul tadi kata bapaknya, saya itu bingung mengatur jadwal ya. Jadinya saya udah berhenti dari live-live itu. Jadi untuk sekarang saya udah nggak nge-live di sosmed, tapi kebiasaan menggunakan sosmed saya itu masih apa ya, masih terterap di diri saya gitu. Oke, mungkin eh, kakak mempunyai perasaan atau masalah atau permasalahan pada diri kakak tuh merasa kayak salah aja, bersalah gitu. Itu adalah hal yang wajar kak. Jadi apalagi kakak ini nih seberapa peduli dengan masa depan kakak, menurut kakak juga apa sih dampak kondisi pada keseharian kakak nih ketika ketika menggunakan media sosial terlalu lama atau terus secara terus menerus gitu. Saya jujur sih dampaknya ke saya itu saya jadi kurang fokus ya kalau belajar. Terus juga tidur juga jadi nggak teratur. Kadang saya tidur di pagi hari gitu. Terus juga gampang stres lah jadinya gitu. Oke, baik. Jadi kakak itu apa sih, jadi suatu kegiatan untuk mengerjakan tugasnya itu jadi kayak kurang fokus gitu, dan juga tidur tidak teratur. Mungkin karena kalau tidur kan karena kita sering ya kayak apa, lama bermain sosial media itu jadi asik sendiri, jadi lupa tidur, Iya jadi betul. kurang fokus. Jadi itu kalau untuk, menurut saya, gambaran saya sih kayak kalau untuk kurang apa, kurang fokusnya itu ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran di kampus, tapi pemikiran kita itu, pikiran kita tuh ada di sosial media. Kapan sih ini saya bisa membuka sosial media? Kapan sih ini saya bisa apa?
scroll media sosial media seperti itu. Jadi nggak fokus kepada pembelajaran apa yang dikasihkan oleh guru atau dosen. Jadi seperti itu. Jadi gue udah stres. Mungkin itu. Eh, jadi jika kita melihat ke depan, Kak, kita melihat ke depan itu perubahan kecil itu yang menurut kamu menurut kakak mungkin dilakukan. Jadi gini, Kak, untuk untuk melakukan sebuah perubahan dan juga melihat masa depan itu perubahan kecil apa sih? Jadi kita melakukan secara bertahap, Kak. Jangan langsung kepada tahap yang lebih tinggi. Jadi kita harus melakukan tahap yang dari kecil dulu. Jadi kita step by step, perlahan. Nah, saya mau bertanya sama kakak nih, eh, apa sih menurut kakak nih yang kakak mungkin lakukan untuk mengurangi tekanan ini tanpa menggunakan sosial media ya, terutama contoh salah satunya. Pokoknya kegiatan apapun itu yang kakak bisa lakukan untuk mengurangi penggunaan media sosial pada diri kakak sendiri. Ini Pak, jadi mungkin saya itu bisa membatasi waktu bermedia sosial ya, untuk bermain media sosial. Tapi konfliknya saya di sini atau permasalahan saya di sini tuh saya nggak bisa konsisten gitu untuk mengatur waktu. Gitu. Jadi saya belum kadang saya bisa membatasi waktu, tapi kebesokannya saya apa ya nggak bisa lagi gitu. Jadi pada intinya saya tuh nggak konsisten. Oke, baik, baik, baik. Mungkin nggak untuk awal-awal ya, untuk awal-awal atau permulaan itu kesulitan itu wajar, Kak. Jadi bagaimana sih kita mulai langkah yang sederhana? Jadi kan seperti saya bilang tadi, jadi kita itu melakukan melakukan perubahan ini jangan langsung kepada yang sulit atau kepada yang tingkat paling tinggi. Jadi kita berstep step by step, lakukan perubahan, lakukan dengan secara pelan-pelan. Jadi seperti itu, Kak. Lalu eh, apa juga semua semua kegiatan kakak nih yang kakak lakukan itu menurut kemauan kakak sendiri. Jadi kalau memang kakak mau buka sosmed itu sesekalipun nggak apa-apa, tapi kita harus batasi kayak saat misalnya kakak nih mau menggunakan media sosial tapi harus tahu namanya waktu. Misalnya untuk mengerjakan tugas sekian waktu atau sekian menit untuk menggunakan media sosial itu sekian menit, seperti media sosial itu digunakan hanya 30 menit. Habis menggunakan media sosial benar-benar 30 menit, stop, langsung mengerjakan tugas. Jadi seperti itu, Kak. Itu pasti mungkin salah satu langkah awal yang paling baik menurut saya. Jadi dibatasi seperti 30 menit hanya untuk menggunakan media sosial. Sisanya belajar atau mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu. Gimana, Kak? Artinya bisa saya coba dulu ya Pak. Saya sedang mencoba dan berusaha biar saya konsisten dan bisa membatasi waktunya. Oke, mungkin eh, itu juga selain itu kakak ini aktivitas lain itu bisa membantu rileks tanpa harus membuka media sosial. Contohnya apa sih, Kak? Aktivitas lain gitu. Mungkin kayak saya lebih senang mendengarkan musik atau jalan-jalan sih. Oke, itu juga baik juga sih, baik juga. Jadi apa itu pilihannya positif lah menurut saya. Dengan kakak bisa mengenal diri kakak sendiri dengan baik dari hutan ini, gak apa ya? Mungkin bisa gini, Kak, saya kasih solusi. Misalnya kakak itu tetap mengerjakan tugas, tapi dengan menyetel atau memutar musik. Jadi apa ya? Jadi benar tidak membuka aplikasi atau media sosial, tapi hanya taruh handphone di dekat kakak mendengarkan musik. Jadi pikiran kakak itu lagi lebih relax, lebih enjoy. Jadi seperti itu. Itu mungkin saran dari saya ya, kayak eh, dalam pembicaraan kali ini, Kak. Itu mungkin tadi cukup sekian ya, Kak ya. Nah, Ya. terus saya mau bertanya nih, apa hal yang paling penting sih yang kakak dapatkan pada kesempatan kali ini? Hmm, hal
yang penting yang saya dapetin dari pertemuan kali ini ya saya sadar kalau saya itu bukan males ya. Sebenarnya saya tuh nggak males, tapi hanya butuh diri untuk bisa mengatur waktu ya dengan baik gitu. Oke, baik. Itu tepat sekali sih, Kak. Jadi kakak tuh punya potensi ya, punya potensi itu untuk kesadaran diri kakak yang baik. Jadi adalah orang yang tidak menyadari kesalahannya dengan semena-mena bahwa dia selalu benar terus. Nah, itu juga tidak baik. Nah, kakak ini punya potensi dan juga kesadaran diri yang baik nih menurut saya nih. Dan juga saya percaya nih sama kakak nih. Kakak itu bisa menjalankan rencana kecil yang sesuai sesudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya itu adalah untuk sebagai penutup nih, kita sepakat nih ya kayak tadi seperti yang saya bilang bahwa bahwa kakak belajar mencoba apa ya, mencoba untuk melakukan hal kegiatan-kegiatan yang baru seperti tadi kalau memang tidak bisa media sosial itu bisa menggunakan aktivitas lain seperti dari dengerin musik atau jalan ya kan Kak. Lalu misalnya kalau memang tidak tahan juga itu bisa menggunakan media sosial tapi dibatasi waktunya. Seperti setiap hari itu hanya 30 menit menggunakan media sosial, sisanya itu kita bisa akan ini bisa mengerjakan tugas atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, menurut kakak nih, perasaan kakak aja sih, itu bagaimana kak sekarang? Saya karena saya nggak punya teman cerita, jadi setelah saya ungkapin semua ini ya, dan udah dapet solusi juga, saya jadi merasa lebih lega, jadi punya harapan untuk kedepannya juga sih, gitu Pak. Oke, alhamdulillah deh kalau kakak emang udah bisa kayak gitu. Senang juga nih. Saya mendengar senang juga. Terima kasih juga nih kakak sudah terbuka dengan saya dan juga mau bercerita, membentuk pikiran dan juga mau menerima solusi saya dan juga mau menerima hal-hal yang mungkin bisa kita ubah ya, ya kayak untuk kegiatan-kegiatan bermain media sosial agar kegiatan kita itu jadi bisa lebih baik lagi jadi seperti itu ya kayak. Oke baik kak. Eh, saya rasa cukup sekian ya kak ya untuk konseling hari ini. Apabila tadi ada perkataan bapak yang kurang enak di hati, kurang mengenakan di hati, atau ada tutur kata yang salah atau yang keliru, itu bapak minta maaf sebesar-besarnya sama kakak. Sekali lagi terima kasih kak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Waalaikumsalam kak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bapak.